Ada 3 poin saja Pak Menteri. Yang pertama, tentu saya memberikan apresiasi atas capaian tahun 2022 ya. Dan atas capaian apa yang telah dilakukan masih kurang lebih 70% anggaran yang harus dihabiskan lagi. Catatan yang terkait ini, saya hanya mendorong Pak Menteri untuk sesegera mungkin memanfaatkan sisa anggaran itu untuk melaksanakan sesuai dengan program-program yang telah disepakati. Agar supaya pergerakan ekonomi di desa juga bergerak dengan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, Pak Menteri, temuan PPK, saya hanya ingin memberi catatan bahwa apapun temuan itu, kalau tidak bisa kita selesaikan, apalagi ada rekomendasinya, pasti berujung kepada pidana. Ya. Saya membaca di sini, Pak Menteri dan seluruh jajarannya ini agak kesulitan di dalam menyelesaikan beberapa temuan yang ada. Ini catatan yang saya baca. Persoalannya adalah yang memegang anggaran di daerah itu bukan aparat langsung Pak Menteri. Tentu meminta bantuan dari pemerintah daerah. Di situ persoalan dasarnya. Di sisi lain, tentu Pak Menteri juga agak kesulitan kalau menempatkan orang di sana. Saran saya adalah, kenapa tidak diambil satker pusat saja, nanti dia keliling seluruh Indonesia Pak? Nggak usah ditempatkan di sana. Biar berkedudukan di Jakarta, tetapi ada perwilayahan yang bisa dia cover gitu loh. Sehingga memudahkan pengendalian dan kontrol Bapak di dalam penggunaan anggaran. Coba bayangkan Pak, kalau temuan ini tidak bisa diselesaikan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ujungnya adalah pidana. Siapa yang bertanggung jawab? Ini menjadi catatan yang sangat urgent sehingga tidak kita harapkan lagi ke depan itu terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Walaupun sejumlah kecil ya, kecil jumlahnya walaupun itu. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, kalau memang mengalami kesulitan di dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran di daerah, sebaiknya ditunjuk satkernya masing-masing di tingkat pusat, nanti yang bersangkutan keliling di seluruh Republik Indonesia. Itu tidak melanggar aturan Pak Menteri. Jangan kita mengambil kompas singkat dengan harapan di sana bisa lakukan, itu tidak bisa kita harapkan dengan maksimal. Ini karena saya lihat ada 2 catatan Pak Menterinya yang agak sulit untuk diselesaikan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang Kementerian Desa ini harapannya dan tumpuannya seluruh kegiatan program nasional, program kabupaten, tumpuannya adalah desa. Tapi lagi-lagi status Kementerian Kemendes ini masih sifatnya koordinatif. Bukan pada posisi kita sekarang ini untuk menambahkan anggaran Kementerian Desa. Karena memang sudah ada aturannya. Kalau Kementerian Desa itu adalah kementerian teknis, saya kira itu bisa dilakukan penambahan anggaran. Tapi ini sifatnya koordinatif, dengan anggaran bantuan yang diberikan itu tentu sifatnya stimulan. Itu ketentuan yang ada. Agak sulit kita mendorong terus Pak Menteri menambah anggaran, karena memang status kementeriannya seperti itu. Itu loh. Kalau 3 triliun ya alhamdulillah sudah 3 triliun. Menteri Koperasi persis sama. 2-3 triliun juga.
Karena aturannya memang seperti itu, gitu loh. Kalau mau menambahkan ya boleh-boleh saja, tapi tidak terlalu jauh. Ya. Itu yang menjadi catatan. Selanjutnya yang terakhir, Pak Menteri, ini catatan kecil tetapi mungkin kita bisa pikirkan dengan baik. Saya melihat apakah benar dugaan saya atau tidak, banyak-banyak pendamping desa itu menjadi caleg, Pak Menteri. Ada. Dan tidak diberhentikan sebagai pendamping. Apakah memang seperti itu gitu loh? Mohon maaf kalau saya keliru di dalam menanggapi ini karena saya dapat informasi bahwa beberapa ataukah hampir ada pendamping menjadi caleg. Harusnya harus berhenti menjadi pendamping. Kalau menurut saya, tapi saya tidak tahu aturannya seperti apa. Saya kira itu Pak Ketua. Apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi catatan-catatan kita semuanya. Overall, secara keseluruhan, kita apresiasi seluruh apa yang Bapak telah lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.